Tentang terhadap PSBB, kadang-kadang kita meyakini bahwa problem di dasar hukumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh tim gugus tugas itu saat ini adalah memperpanjang darurat. Tetapi apakah Tidore melakukan tes, ingin melakukan pembatasan berskala besar, proses pengajuannya Kementerian Kesehatan. Usulan dapat dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota. Tetapi kalau kita mau menunggu usulan itu prosesnya, ada cerita tadi malam oleh Pak Prof. Hussein Albin, Gorontalo sendiri itu mengasuh. Tetapi kalau kita lihat fenomena saat ini, kita sesungguhnya telah melakukan terhadap PSBB. Ada indikator pembatasan yang diatur di dalam PSBB. Faktanya, 6 indikator itu sudah kita lakukan. Saya mohon pandangan Dr. King Faisal dari aspek hukumnya. Silakan Dr. King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat berpuasa untuk semua yang terhormat para pimpinan dan pengambil kebijakan di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kota, dan tim gugus tugas yang luar biasa bekerja sejauh ini. Nah, saya akan sedikit sharing saja mengenai aspek kewenangan daerah sebetulnya ya dalam kaitannya dengan penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi normatifnya, memang wabah COVID ini adalah persoalan yang sudah mengglobal, apalagi Indonesia ketika WHO sudah menetapkan pada 11 Maret 2020 kemarin ya. Jadi saya mencatat itu kan sekitar ada 6 regulasi yang dalam hitungan nggak nyampe 1 bulan itu dibuat oleh pemerintah kita. Saking emergensinya, lalu kemudian kebijakan ini diambil oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan wabah ini. Cuman pertanyaannya, apakah terjadi semacam ketegangan normatif ya? Artinya ada disparitas regulasi yang kemudian justru membatasi langkah-langkah antisipatif oleh pemerintah daerah. Itu persoalannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasi yang ada, terutama PP 21 itu ya, dan kemudian Permenkes 9 itu sebetulnya COVID ini menjadi tanggung jawab kolektif ya. Walaupun penetapan ya kompetensi mutlak, penetapan status PSBB itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Tapi begini, kita harus melihat dalam perspektif pemerintah daerah sebagai pelaksana konsep otonomi daerah. Jadi perspektifnya harus Undang-Undang 23 harusnya. Nah, sekalipun terjadi penanggulangan bencana, tapi undang-undang induk yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah itu adalah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di situ jelas bahwa selain daripada semua ada kurang lebih 6 aspek kewenangan yang secara nasional dimiliki oleh pusat. Kita tahu seperti urusan politik luar negeri, ya, Hankam, moneter, fiskal, ya, agama, justisi, dan Hankam. Itu kan wilayahnya pusat. Selebihnya itu urusan rumah tangganya daerah, termasuk dalam hal penanggulangan wabah pandemi COVID. Cuma begini, ya, Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan itu, kemudian Undang-Undang 24 2007 tentang sistem penanggulangan bencana, itu kan sudah jauh mengantisipasi sebelum terjadi wabah pandemi COVID ini. Nah, kalau kita lihat kualifikasi dari yang dimaksud dengan ya, perspektif Undang-Undang bencana itu, penanggulangan bencana itu kan ada 3 ya. Bencana yang bersifat alam, non-alam, dan bencana sosial. Nah, COVID atau wabah epidemiologis ini masuk dalam kualifikasi non-alam. Nah, tapi kemudian terjadi persoalan di lapangan adalah
ada koordinasi yang menurut saya tidak maksimal antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, daerah memiliki legitimasi yang cukup kuat. Yang pertama, tanggung jawab menyangkut dengan keselamatan rakyat daerah itu sepenuhnya tanggung jawab daerah, bukan urusan pusat itu. Daerah lah yang lebih paham kondisi yang terjadi di daerah sendiri masing-masing. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana seorang gubernur DKI Jakarta jauh mengambil tindakan preventif, ya, tindakan antisipatif duluan ketimbang pemerintah pusat ketika awal COVID ini mulai menjadi sebuah agenda bersama. Gitu. Karena perspektifnya tadi daerah memiliki kewenangan mutlak, ya, untuk menjamin supaya rakyatnya nggak kelaparan, ya, nggak kekurangan gizi, kemudian semua aktivitas itu berjalan tanpa harus menimbulkan gejolak yang luar biasa. Gitu. Nah, secara kategori Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang 6 2015 itu memberikan ada 4 kualifikasi soal apa yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama adalah karantina berbasis rumah sakit, ya, kemudian rumah, kemudian karantina wilayah atau yang biasa kita kenal dengan lockdown itu, ya. Kemudian terakhir ada PSBB. Nah, PSBB ini menjadi pilihan karena kuat dugaan mungkin pemerintah juga agak ragu, ya, mengambil sebuah pilihan lockdown misalnya karantina wilayah karena kemampuan finansial anggaran yang katakanlah mungkin tidak maksimal dalam hal ini, ya. Nah, tapi saya kembali ke jadi daerah pada prinsipnya memiliki kewenangan yang maksimal untuk mengambil tindakan-tindakan antisipatif. Nah, ini juga bagian dari menerjemahkan apa sebetulnya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 itu. Jadi diskresi itu kan sangat mungkin dan harus diambil oleh pengambil kebijakan di daerah, kepala daerah, dan DPRD sebagai mitra kerja unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal untuk menghadapi situasi-situasi bencana seperti ini. Nah, saya contoh misalnya PSBB yang sekarang, ini sebetulnya dalam tingkat koordinasi kan agak sedikit lambat karena untuk memastikan penetapan itu kan harus ada permohonan dari setiap daerah gitu, dengan sejumlah persyaratan. Sebetulnya langkah lompatan hukum itu bisa diambil dari daerah. Buatlah peraturan kepala daerah, misalnya kota Ternate, bikinlah peraturan wali kota misalnya. Atau Tidore, buatlah peraturan wali kota. Misalnya gini, ya, misalnya tadi saya sedikit memonitor, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD Halbar tadi, ya, dan Ketua Kota tadi, menyangkut dengan bagaimana strategi penanggulangan COVID ini harus menjadi momentum kemandirian pangan lokal misalnya. Artinya kepala daerah harus berani mengambil terobosan, membuat regulasi, peraturan untuk menjamin stok pasokan hasil-hasil produksi para petani dan nelayan itu sehingga bisa mengurangi efek ekonomi terhadap rantai pasok pangan lokal yang dampaknya luar biasa terhadap para nelayan dan petani kita. Karena kita tahu aktivitas mobilitas sosial kan sudah dibatasi. Jadi sekali lagi dari sisi kewenangan, baik PSBB maupun lockdown, itu dari perspektif normatifnya, Undang-Undang 6 2015, itu nggak jadi masalah. Ya, itu sebuah pilihan yang bisa dikombin, bisa dikombinasi. Tidak harus melulu PSBB. Saya kira pusat aja agak kurang dalam tanda petik belum maksimal juga karena pusat sendiri juga nggak mendisiplinkan kebijakannya. Kita melihat terkesan di atas Menteri Kesehatan masih ada Menteri Kesehatan yang lain. Bahkan di atas Presiden masih ada Presiden juga gitu, ya. Nah, ini artinya ini memberikan kesempatan pada daerah harus lebih sigap, lebih cepat mengambil langkah-langkah antisipatif dengan cara seperti tadi. Misalnya diversifikasi pangan lokal tadi saya setuju. Pasokan hasil-hasil tani nilai itu kan harus
caranya gimana? Mungkin BUMD itu bisa diberdayakan gitu, kolaborasi dengan pihak swasta supaya hasil-hasil tani sebagainya itu kan bisa dibeli dan dimanfaatkan sehingga menjaga keseimbangan dari sisi pasokan terhadap kebutuhan lokal juga terjamin dan sisi ekonomi yang dinikmati oleh para nelayan dan petani juga bisa terjamin dari sisi ekonominya. Karena apa? Karena PSBB ini bukan cuma soal protokoler kesehatan, tapi kita bicara dalam satu kesatuan yang holistik dampak PSBB-nya ya. Jadi protokoler ekonomi juga jalan, protokoler sosial juga jalan. Nah, saya sedikit menyoroti misalnya, sebetulnya pemerintah daerah mungkin bermain lebih fleksibel pada tataran program social safety net atau jaring pengaman sosial ya. Jaring pengaman sosial ini kan menurut saya ini sangat fleksibel dan bisa dikreatif oleh kepala-kepala daerah dan pengambil kebijakan di daerah. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman pimpinan DPRD misalnya ya. Dengan cara apa? Misalnya saya melihat kalau evaluasi, jadi tim gugus tugas harus mampu melakukan evaluasi secara berkala. Misalnya apakah implementasi penggunaan kartu prakerja itu efektif atau tidak. Kalau misalnya itu tidak efektif, maka sebaiknya ada realokasi atau refocusing kegiatan prakerja itu kepada bentuk jaring pengaman sosial yang lain yang lebih langsung kena pada efek dampak para mereka yang layak untuk menerimanya. Karena prakerja itu kan sebetulnya potensial justru melahirkan pengangguran baru ya, jilid baru gitu. Orang tinggal di gunung-gunung, di kebun-kebun dipaksa untuk harus mendaftar secara online dan sebagainya. Ini sebuah bentuk potret program yang sebetulnya tidak on the track ya, sesuai dengan fenomena yang terjadi di daerah. Jadi tidak perlu terlalu kaku dan tidak perlu terlalu stagnan dalam menerjemahkan polisi secara nasional bahwa PSBB itu kemudian menjadi otoritas tunggal dan daerah tinggal mengekor aja itu. Nah, menurut saya daerah harus justru lebih terobosannya lebih cepat ya. Jadi kecepatan speed mengambil kebijakannya itu harus lebih kencang ketimbang pusat. Karena gugus pusat yang ada di Jakarta pun itu saya melihat dari Kepres 7 kemudian direvisi dengan Kepres nomor 9 itu juga tidak secara tuntas memberikan tanggung jawab komando unit sentral kontrol dalam penanggulangan gugus tugas secara nasional. Sehingga antara lintas kementerian itu juga bermasalah gitu. Ketua BNPB ngomongnya lain, kemudian kementerian sektoral yang lain juga melakukan kegiatan yang justru tumpang tindih, tidak menunjukkan inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. Misalnya per 7 Mei kemarin terjadi kelonggaran hubungan transportasi, moda transportasi, ya, yang diambil oleh kebijakan Kementerian Perhubungan malah dalam tanda petik tidak sesuai dengan ketua tim gugus tugas itu sendiri misalnya. Dan memang kalau kita telusuri dari sisi kebijakan regulasi yang dibuat dalam 1 bulan membuat 6 regulasi ini sepertinya ada yang bermasalah dari sisi kaidah regulasinya. Tapi sudahlah, ini karena kondisi emergensi. Nah, saya kira fokus pada soal tadi, kalau pertanyaannya sekali lagi bahwa daerah apakah memiliki kewenangan atau tidak dalam mengambil kebijakan, menurut saya justru daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan terobosan yang jauh melampaui pusat, karena kondisi realitas empirik ekonomi sosial yang terjadi di daerah itu pemerintah daerah yang lebih paham situasinya ketimbang pemerintah pusat. Jadi jangan segan sekali lagi Pak Wali Kota misalnya, atau mungkin kalau sini ada Pak Ketua Pansus Provinsi, DPRD, dan mungkin Kepala Daerah misalnya, saya kira buatlah regulasi yang kemudian itu bisa kita manai sebagai bagian dari
apa yang diberikan amanat oleh Undang-Undang 30 2014 tentang diskresi itu. Ya. Diskresi itu kan dalam kondisi seperti ini, kekosongan hukum, atau ada aturannya, tapi aturannya tidak bisa menyelesaikan masalah, atau lambat, atau terjadi stagnasi kepentingan umum. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat seutuhnya, termasuk dalam soal penanganan COVID ini. Jadi saya kira itu ya, stressing point tambahan. Baik. Terima kasih. Aspek normatifnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yung Faisal. Memang semalam ada problem di soal pengelolaan keuangan. Kita punya problem di pola transfer dan belanja. Pemerintah provinsi karena ada problem di situ, mereka terpaksa membelanjakan bantuan sosial dan bagi-bagi ke kabupaten kota. Lalu di Ternate ada ribut sedikit. Ada protes oleh pemerintah kota, dianggap tidak koordinatif, lalu mau dicari jalan resolusinya, bagaimana kalau pola transfer. Pola transfer, Kaban Keuangan masih mempermasalahkan soal pola hibah kita dengan sistem itu. Sehingga sebenarnya dimungkinkan. Sayangnya teman dari provinsi belum terlibat, mau bagaimana membuat pola keuangan yang ditetapkan oleh peraturan gubernur untuk mengatasi situasi yang tadi terjadi kekosongan hukum itu. Baik, saya boleh tambahkan sedikit ya soal ini ya, soal barusan yang disampaikan oleh Pak Ota ini. Ya. Ya, jadi juga dalam konteks polisi yang harus dilakukan, gubernur itu kan dalam kapasitas dia itu kan dualisme kewenangan yang dimiliki oleh Pak Gubernur ya. Satu sisi sebagai kepala daerah otonom, di sisi lain dia juga ex officio ya, pelaksana kewenangan yang ada di Jakarta. Jadi gubernur itu kan tegasnya adalah wakil pemerintah pusat. Nah, dia mengemban ada dua kewenangan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, dalam konteks ini, kelonggaran termasuk terobosan polisi kebijakan hukum membuat peraturan gubernur itu sangat mungkin. Dengan kapasitas dia sebagai wakil pemerintah pusat, itu dia bisa melakukan itu. Sehingga hal-hal yang teknis prosedural yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten kota, kota dan kabupaten nggak perlu sampai di Jakarta dulu, cukup di gubernur saja. Dengan menggunakan kapasitas dia sebagai wakil pemerintah pusat itu. Nah, jadi dia bisa melakukan itu sebetulnya. Terobosan hukum dimungkinkan, buatlah peraturan gubernur, misalnya mengefektifkan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan misalnya. Dalam konteks memastikan distribusi logistik, bansos, dan sebagainya ini bisa berjalan secara efektif. Jadi sebetulnya gubernur dengan kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat, menurut Undang-Undang 23 itu sangat mungkin dia bisa melakukan itu. Nah, saya kira dari sisi polemik hukum itu tidak masalah, ya buat aja terobosannya dan bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Karena kondisi situasi saat ini dalam kondisi yang abnormal atau katakan dalam emergensi kondisi, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahwa ternyata kita di dalam suasana yang seperti ini butuh berbagai terobosan-terobosan kebijakan. Pola hubungan antar level pemerintahan juga rupanya ternyata kita masih ada problem antara provinsi, kabupaten, kota, malah kabupaten ke desa. Saya ingin melanjutkan dari Ketua DPRD Halbar, termasuk di dalamnya bagaimana pola hubungan dengan apa hambatan yang dirasakan oleh teman-teman DPRD Halbar terhadap pola hubungan kabupaten kota dengan provinsi. Silakan Pak Ketua. Ya, baik Pak Permokar, mungkin jedanya agak lama ya. Saya meluruskan kembali tadi yang sudah disampaikan Pak Saiful Demi untuk menerapkan PS sebagaimana yang saya usulkan yang sudah dibicarakan awal. Nah, maka melalui forum diskusi ini kita harus sepakat mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota saling koordinasi dan kompak bergotong royong melakukan revisi kebijakan fiskal daerah masing-masing, lebih difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 sebagai stimulus percepatan penanganan hal tersebut, termasuk membesar bantuan sosial baik dalam bentuk barang maupun uang sehingga kestabilan ekonomi lokal terjaga. Jadikanlah APBD kita sebagai instrumen utama dalam menjaga kesinambungan ekonomi lokal sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik terutama upaya menyediakan fasilitas kesehatan kepada para dokter
dan tenaga medis lainnya. Mereka para medis harus diberikan jaminan khusus sebagai bentuk penghargaan sebagai pahlawan COVID. Sebelum saya akhiri ini, saya tadi ada rapat dengan tim gugus COVID Halmahera Barat yang kami himpun. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah ini tidak terjadi di seluruh Maluku Utara. Ya, untuk kita di Halbar itu total screening sampai tanggal 11 Mei Pak Ota itu kurang lebih 2.430 orang. Karantina mandiri itu kurang lebih 610 orang. ODP-nya itu 1, PDP-nya 4 orang, OTG-nya 24 orang. Terkonfirmasi lab positifnya 1. Mungkin terima kasih dalam hal ini dapat saya usulkan. Apa yang saya salah ngomong, saya mohon maaf kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Memang pola hubungan ini yang juga terasa di bidang fiskal yang disebut oleh Pak Ketua DPRD Halbar tadi, yang tadi malam juga kami menemukan, teman-teman kami informasikan semalam kami mendiskusikan terhadap refocusing APBD, ada hambatan-hambatan di beberapa regulasi, tetapi kita lagi di dalam masa kedaruratan. Pak Dr. Mully Safel, semoga masih monitor Pak Dr. Mully Safel, saya meminta pandangan, bagaimana pola-pola ini dapat DPRD dalam 3 fungsinya itu bisa mengambil powernya untuk melakukan tekanan kepada pemerintah dalam rangka perlindungan pada masyarakat, karena saat ini masyarakat kita sebenarnya sudah habis-habisan, sudah mengalami berbagai kerugian. Tapi pemerintah kita di beberapa kabupaten kota masih terlihat mereka masih takut untuk mengekspansi fiskal. UMKM kita sudah tutup, banyak sekali orang PHK, tapi kita hidup tidak pasti kapan kita berakhir. Adalah fenomena-fenomena sosial yang kalau kita tidak segera, maka akan makin melakukan tekanan-tekanan sosial di masyarakat kita. Saya minta pandangan Pak Dr. Mully Safel. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Ota, Pak Prof. Sipul, Pak Ketua DPR Kota, DPR Halbar, dan teman-teman yang hadir di media sosial pada malam ini yang saya hormati. Saya kembali melihat tema ya, ini suara rakyat, suara COVID-19 ini atau COVID-19. Memang ini menjadi problem. Sudah berkali-kali kita ketahui bersama bahwa salah satu kegagalan pengelolaan pemerintahan itu adalah aspek koordinasi. Koordinasi kalau buntu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pasti gagal dalam pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah ini terjadi. Dan ini kita tonton dan kita dipertontonkan dengan persoalan itu sejak mulai dari pusat sampai di daerah. Jadi tadi menyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh Dr. King Faisal, bahwa problem ini menurut saya, karena saya lebih melihat dari sisi aspek politik ya, kehadiran COVID ini saya menganggap sebagai sebuah kepentingan politik yang luar biasa itu. Jadi dimanfaatkan ini COVID-19 ini dengan peninggalan-peninggalan pola pemetaan dalam pilpres, pola pemetaan dalam pilkada, baik di provinsi maupun daerah itu tetap terjadi. Nah, firkah-firkah ini terbangun dalam konteks ini. Oleh karena itu, maka kebijakan ini bisa terjadi di satu sisi dihantam oleh kebijakan yang sesungguhnya sudah bagus. Di sisi lain orang ada yang mendukung, ada yang menghantam. Ini problem-problem kita ini sebenarnya.
itulah memang kalau kita garis lurus dengan persoalan politikan, maka itu sesungguhnya ada benarnya. Karena terjadi pemetaan-pemetaan seperti itu. Nah, hari ini terjadi, kita lepas dari konteks pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama di Maluku Utara. Saya sampai bertanya, kenapa kok sampai kebijakan-kebijakan pemerintah itu kok seakan-akan dilawan oleh rakyat gitu loh. Itu pertanyaan saya di situ. Kemarin dicoba untuk dibatasi di terminal lama atau di pasar higienis. Justru itu menjadi problem setelah itu. Seakan-akan kebijakan pemerintah itu dilawan oleh rakyat. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Padahal peristiwa COVID ini sesungguhnya adalah ancaman terhadap jiwa manusia. Tapi sampai hari ini kita mengamati di pasar-pasar dimanapun Ternate semakin padat itu. Apalagi ini bulan Ramadan ini. Jadi saya khawatir jangan sampai perencanaan PSBB ini yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi itu justru menjadi problem di tingkat tingkat implementasinya itu. Nah, ini sudah kekhawatiran saya itu jangan sampai ada keinginan revolusi sosial begitu terhadap pemerintah itu. Yang kita khawatirkan itu terjadi. Oleh karena itu maka apa benar yang dilakukan oleh. Nah, pertanyaannya sama tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Ketua DPR Halbar yang saya hormati. Misalnya saya contohkan mereka yang ada di Halbar punya anak sekolah sementara berada di garis merah, di wilayah merah, dilarang untuk pulang. Tapi pertanyaan mendasarnya, pertanyaan sangat prinsipnya, biaya hidup mereka siapa yang tanggung? Kalau dibatasi ruang gerak orang tuanya untuk mencari kerja, SPP-nya bagaimana? Untuk apakah ditanggulangi oleh pemerintah atau tidak? Ini pertanyaannya bertubi-tubi sampai pada tingkat yang paling prinsip itu. Nah, ini yang hampir kita tidak pernah pikirkan. Padahal itu adalah kebutuhan-kebutuhan mereka yang sampai hari ini makanya mereka mau dibatasi dengan apapun yang sebenarnya kita lakukan, tapi tetap akan dilawan karena memang agak sulit itu. Kita sampai hari ini belum menghitung kebutuhan orang-orang itu berapa per hari, berapa per bulan, berapa per tahun, berapa per 6 bulan, kita belum tahu. Jangan-jangan apa yang kita bantu kepada mereka, kita ukur 500.000 per bulan. Ternyata mereka punya kebutuhan tidak seperti itu karena anaknya masih sekolah di sana. Nah, ini menjadi persoalan yang semestinya harus dilakukan oleh pendataan ketat oleh pemerintah daerah itu penting itu. Kita punya database itu. Jadi database pemerintah itu sangat penting untuk menentukan hal-hal seperti itu. Nah, inilah makanya. Oleh karena itu, mungkin saya lebih melihat pada aspek itu ya. Aspek yang, karena saya kebetulan bukan diundang sebagai pembicara, tapi kebetulan hanya sekedar ini saja. Jadi, saya melihat pada aspek-aspek itu. Aspek yang sangat prinsip, yang menurut saya, sampai hari ini pemerintah belum mampu untuk menyentuh. Gitu. Persoalan kebijakan, persoalan kewenangan misalnya tadi dibicarakan oleh Pak Ketua DPR Halbar dan Pak King Faisal tadi, itu juga menjadi persoalan sampai hari ini. Masih menjadi problem. Nah, kalau kita betul-betul ini adalah otonomi daerah, kan ada kewenangan-kewenangan itu harus ada. Kita lihat beberapa bupati yang memang melakukan trik-trik yang cukup dominan seperti Bupati Morotai ya. Walaupun kita ini tapi luar biasa beliau juga melakukan langkah-langkah ya antisipasinya yang luar biasa itu. Ini kita perlu apresiasi juga kebijakan-kebijakan seperti ini. Nah, oleh karena itu maka sekarang sebenarnya diserahkan kepada daerah sendiri untuk berkreasi bagaimana caranya untuk menangani secara substansial itu. Bukan lagi. Jadi saya tidak melihat bukan hanya faktor anggaran dan lain itu adalah dukungan yang sangat luar biasa, tapi aspek-aspek tertentu bagaimana menyentuh hati nurani rakyat itu. Nah, kita sampai sekarang saya belum tahu apakah
ada keterlibatan perguruan tinggi atau tidak untuk hal-hal seperti ini atau tidak itu. Supaya kita sama-sama berpikir bagaimana caranya menyentuh masyarakat ini dengan berbagai metode dan berbagai macam cara. Agar supaya mereka itu harus sadar itu. Karena ini menyangkut dengan jiwa manusia. Menyangkut nyawa. Nah sekarang kebijakan terakhir misalnya saya lihat. Nah, sekarang sudah mulai ada kebijakan untuk memberi kebebasan untuk beraktivitas kepada masyarakat atau rakyat yang umurnya di bawah 45 tahun. Baru saja muncul kebijakan itu nanti. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini menjadi masalah. Kita sementara mau menahan orang untuk tidak beraktivitas, terutama masyarakat. Tapi orang Cina masuk terus itu. Problem itu. Ini akhirnya seakan-akan rakyat ini tidak ada semacam terjadi distrust terhadap pemerintah itu. Ini masalah sebenarnya. Itu kita tidak tahu bacaan nurani rakyat itu penting sehingga kebijakan pemerintah harus betul-betul menyentuh kepada aspek-aspek seperti itu. Kalau tidak, saya pikir PSBB akan diterapkan dan kemudian akan menjadi masalah. Kita berdoa mudah-mudahan jangan, tapi pasti kalau tidak menyentuh dan mampu mengakomodir semua kepentingan yang mereka inginkan, maka terjadi persoalan. Oleh karena itu maka sosialisasi ataupun apa bentuknya itu harus penting dilakukan setiap saat. Baik. Saya pikir itu dari saya karena saya hanya sekedar untuk memberi ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pikiran-pikirannya bahwa memang sekarang saat ini pemerintahan kita masih fokus pada 3 hal penting. Bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Bahwa ini perlu ada perlindungan-perlindungan. Tapi kan kita juga butuh peran-peran kekuatan DPRD untuk melakukan tekanan-tekanan dalam rangka perlindungan. Nah, saya mau minta Pak Nurdin Muhammad, kalau keadaan seperti ini, apa yang paling terpenting yang dilakukan DPRD di bidang ekonomi, baik dalam kekuatan regulasinya maupun kekuatan budgeting serta kontrolnya? Yang terkait dengan eksekusi kebijakan di eksekutif, biarlah nanti eksekutif yang memikirkan. Kebetulan momentum hari ini kita bicara sama DPRD, apa yang paling terpenting oleh DPRD untuk memberikan supporting tentunya dalam 3 pisau kekuatan kebijakannya. Silakan Pak Nurdin dalam aspek ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Ketua DPR Kota Ternate, ada juga Ketua DPR Albar ya. Halo. Saya dengar. Dengar, lanjut. Ya, saya mungkin poinnya ada kurang lebih 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan diskusi kita malam ini. Yang pertama bahwa memang dalam rangka dan kepentingan stabilitas sosial termasuk dalam kepentingan bagaimana penerapan PSBB di Maluku Utara. Menurut saya sebetulnya kalau kita menggunakan indikator-indikator yang di dalam aturan ketentuan Undang-Undang Darurat Kesehatan, kelihatannya kita agak pesimis penerapan itu terjadi di Ternate gitu. Jadi menurut saya harus ada langkah-langkah politis yang dilakukan oleh DPR, baik secara kelembagaan, untuk melakukan tekanan kepada pemerintah pusat, agar pemberlakuan PSBB ini bisa dilakukan di Ternate. Ya kan? Nah, itu satu hal. Yang berikut adalah soal ada bagaimana pemerintah daerah itu mempersiapkan edukasi dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Nah, saya lihat dan saya amati di situasi lapangan kita ini, masyarakat kelihatannya tidak punya kesiapan dan punya informasi yang cukup tentang apa itu PSBB gitu. Nah, kekhawatiran kita adalah bisa jadi muncul kekacauan sosial gitu karena pemberlakuan PSBB. Apa yang terjadi di Jakarta, di Surabaya itu cukup menjadi pengalaman buat kita. Jakarta dan Surabaya setelah menerapkan PSBB ternyata tidak saja 1 kali gitu. Dia harus memperpanjang lagi PSBB kedua kali. Mengapa itu bisa terjadi? Karena disiplin sosial kita rendah.
bisa jadi karena memang edukasi yang lemah daripada pemerintah daerah, sehingga disiplin sosial kita menjadi begitu rendah gitu. Nah, saya kira di Ternate dan Tidore, dalam kepentingan penerapan PSBB ini, saya sangat berharap agar sesegera mungkin sosialisasinya itu lebih diperkuat itu. Ya. Yang berikut soal ekonomi, tadi Pak Ota sedikit menyinggung. Memang kalau kita lihat data-data statistik itu menunjukkan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 gitu. Kita pertumbuhannya turun 3%, kurang lebih 3, sekian persen pada triwulan 1, padahal pada tahun yang sama itu kita dulu di 2019 kita tumbuhnya 7,6%. Ya. Nah, ini secara makro memang menggambarkan bahwa ada situasi yang harus kita selesaikan dalam jangka pendek gitu. Nah, tetapi secara mikro yang saya ingin potret adalah aspek dari mikroekonominya gitu. Bahwa memang kalau kita lihat secara mikroekonomi, income per kapita masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah dan kelompok masyarakat rentan, utamanya adalah kelompok masyarakat pekerja harian, itu semakin tertekan. Ya, kalau kita bikin kalkulasi secara matematik ekonomi misalnya, dengan 600.000, apakah lewat lewat PKH maupun program jaring pengaman sosial yang lain, tidak cukup untuk hidup di Ternate gitu. Dengan 600.000 saja, tidak cukup. Nah, ini soal kita yang harus kita selesaikan. Nah, yang berikut, memang kita agak kesulitan memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Tadi sore saya berdiskusi dengan teman-teman di Indef, dalam satu diskusi di Indef, kelihatannya sekarang ini kita kesulitan menentukan posisi fiskal kita secara kuat, oleh karena kita tidak bisa memprediksi kapan fenomena ini atau pandemi ini berakhir. Nah, dengan kapasitas fiskal yang 405 triliun itu, kita hanya bisa bertahan sampai pada triwulan 2 akhir. Ini artinya apa? Artinya bahwa di daerah kita sudah harus mengkalkulasi dalam kepentingan berkaitan dengan PSBB, kita Ternate maupun Tidore sudah harus menghitung kapasitasnya gitu. Andaikan saja kita melakukan PSBB 1 periode misalnya 14 hari ke depan, tidak berhasil, lalu kemudian kita perpanjang, berarti kita akan membutuhkan kapasitas fiskal lebih cukup untuk itu. Nah, padahal kalau kita lihat kurva epideminya itu agak sulit dibuat secara akurat, karena penanganan ini yang membuat penanganan terhadap wadah ini begitu sulit. Jadi kalau kita lihat jumlahnya memang bertambah, tetapi penyebarannya menyempit. Ya. Jumlahnya bertambah, tapi penyebarannya kan menyempit. Kalau kita bikin klasifikasi atau kita klaster dia, sebetulnya di Maluku Utara ini hanya ada di Ternate gitu. Dan kalau kita bikin pemetaan wilayahnya, itu hanya ada di beberapa kelurahan saja gitu. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa penyebaran wabah ini sudah begitu dahsyat di kota Ternate gitu. Menurut saya begitu ya. Nah, ini yang harus kita hitung. Jadi karena klaster ini, penyempitan ini yang harus kita lakukan antisipasinya. Jadi di Ternate sebetulnya kita bisa mengantisipasi lewat melihat data itu. Dengan angka 51 dan kurang lebih, maka sebetulnya jumlah itu menyempit dari sisi penyebarannya gitu. Ya. Yang berikut, yang terakhir mungkin Pak Ota, soal tadi juga disinggung oleh Ketua DPRD Halbar ya. Memang betul bahwa yang kita harapkan adalah ada momentum penting untuk mempersiapkan ketahanan pangan kita di saat epidemi saat ini, pandemi gitu. Halbar sebagai daerah basis pertanian dan Haltim, sebetulnya ini momentum penting dia untuk mempersiapkan diri menjadi lumbung pertanian Maluku Utara gitu. Ya, ketika PSBB berlaku, maka seluruh aktivitas yang dipastikan dari luar Ternate, baik dari Sulawesi Utara, akan terhambat. Jadi ini kesempatan Halbar dan Halmahera Timur untuk bangkit menjadi lumbung pertanian kita yang lebih kuat. Yang paling terakhir Pak Ota, yang ini saya sebutkan, ini mungkin pembahasan saya di beberapa malam lalu, tapi saya harus mengulang lagi karena menurut saya ini penting, adalah kalaupun jadi pemberlakuan PSBB di Ternate dan Tidore, saya berharap ada relaksasi di daerah-daerah sumber pangan kita. Misalnya kalau di Tidore,
direlaksasi daerah-daerah yang menjadi sumber pangan. Ngapain kita perketat di daerah transmigrasi yang tidak ada orang OTG dan segala macam itu. Jadi kita harus relaksasi. Memang di Ternate kita harus perketat, tapi kalau daerah-daerah di Halmahera, di bagian Oba dan seterusnya itu, menurut saya itu harus dilakukan relaksasi. Karena sana juga kita punya beberapa daerah transmigrasi yang bisa menghasilkan sumber pangan kita untuk keperluan di Maluku Utara. Saya kira itu poinnya, Kota. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah menyinggung di soal pertanian, saya mau minta Pak Nur Sangaji, teman kita dari orang Tidore yang lagi di Palu. Memang kita mengenali Kalbar sebagai buffer stok pangan kita. Tetapi oleh Pak Nurdin, kita butuh ada wilayah-wilayah yang kita lakukan relaksasi atau penjaminan security kesehatan kita, sehingga petani kita masih bisa melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi fakta menunjukkan Maluku Utara kita itu mayoritas aktiviti ekonominya di sektor perkebunan, sehingga beban konsumsi kita terhadap kebutuhan pangan kita masih berharap kepada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Nah, bagaimana saya mau masuk, karena kebetulan yang ada di sini adalah teman-teman DPRD, Pak Nur, saya minta pandangannya untuk menginjeksi pemikiran kepada teman-teman DPRD dalam rangka memperkuat kesiapan pangan kita, tapi dari aspek legislasi dari aspek dengan DPRD. Silakan Pak Nur Sangaji. Di-mute dulu mic-nya. Oh, mute dulu ya. Oke. Udah. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ota dan Bapak-bapak DPRD dan kawan-kawan semua yang saya muliakan ya. Saya kira saya mulai dari Pak Mulis tadi sempat menyebutkan apa peranan perguruan tinggi ya, sebutkan itu ya. Saya masuk dari situ. Ada teman saya namanya Bruce Michel dari Waterloo University melepaskan satu buku berjudul Resources and Environmental Management. Dari sana pintu masuknya. Dia menyebutkan 4 poin yang sangat penting berkaitan dengan alam yang sedang kita hadapi ini. Yang pertama itu dia sebutkan dengan uncertainty, tidak menentu. Kemudian yang kedua complexity, sangat kompleks. Yang ketiga change, perubahan. Dan yang keempat konflik. Jadi pembicaraan kita sejak tadi itu, menurut saya itu berada di wilayah itu. Ada sesuatu yang tidak pasti, ada sesuatu yang sangat kompleks, ada sesuatu yang berubah, terjadi perubahan, dan nanti ujung-ujungnya ini adalah konflik. Nah, saya ingin melihat bahwa teman-teman di DPR ini punya peranan yang sangat strategik sekali, yang berkaitan dengan fungsi kawan-kawan. Selama ini kan kontrol, budgeting, dan legislasi itu, saya lihat begini, kan berhubungan dengan corona yang sedang kita hadapi ini, kita ingin mendapatkan 3 poin, 2 poin sebenarnya. Poin yang pertama itu political will, poin yang kedua political budgeting, tetapi di ujungnya itu kita bermasalah dengan political implementation. Nah, teman-teman DPR di fungsinya ini itu nyambung semua itu. Legislasi, nyambung ke sana, budgeting, nyambung, kontrol itu diimplementasi. Tapi dalam diskusi yang kita bicarakan tadi, saya lihat ada problem di, kalaupun kita sama-sama menghabiskan energi kita untuk meminta PSBB, implementasi juga sangat sulit di level masyarakat. Begitu. Yo, kalau begitu, bagaimana kalau relaksasi yang kita maksudkan tadi itu kita berhenti saja untuk berpikir tentang PSBB itu, 3 malam kita berturut-turut dengan Pak Ota ini, mendorong-dorong PSBB itu, daripada energi kita habis di situ, dan fakta mengatakan kepada kita bahwa di dalam kenyataannya memang sedang berlangsung itu, apa yang disebut yang tidak ada hanyalah legalitasnya. Tapi fakta lapangannya juga sedang berlangsung. Sehingga bagaimana kalau kita dorong saja yang social distance dengan physical distance itu menjadi edukasi kepada masyarakat supaya itu yang kita dorong kuat, di samping daerah-daerah yang sudah merah itu yang menjadi ketat, daerah-daerah yang relaksasi tadi yang diceritakan saja. Menurut saya itu poin yang sangat menarik ya. Pak Rektor dengan Pak Faisal juga menjelaskannya sangat baik.
Ini dua kawan ini sudah lama sekali saya tidak ketemu ya. Saya ingin menyampaikan poin yang terakhir berkaitan dengan momentum. Jadi saya kira momentum ini harus dijadikan kesempatan untuk menyelamatkan ruang nafkah kita di Halmahera. Itu. Saya agak sedih kalau bilang bahwa Ternate itu kita mengharapkan pasokannya, rantai pasok itu datang dari Sulawesi Utara, walaupun saya tinggal di Sulawesi. Tapi Halmahera yang begitu luas itu menurut saya harus menjadi poin sentral kita untuk memulai, untuk menjaga ruang-ruang itu. Pintu masuknya kalau DPR itu kan RPJMD, RT/RW, RDTR dan sebagainya. Itu di backup oleh apa yang disebutkan dengan kajian lingkungan hidup strategis, KLHS. Jadi undang-undang sampai di Permendagri sebagainya itu mengetatkan itu. Nah, itu melindungi sangat kuat sekali tentang ruang nafkah itu. Saya kasih contoh, minta waktu sedikit ya. Mungkin tindakan yang bersamaan. Kan sekarang ini kan ada 2 poin yang menjadi perhatian di dunia kesehatan, di dinas kesehatan, dan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama pertanian ya, begitu ya. Kita tidak mendengar di dinas pertanian itu melakukan apa, tapi saya sarankan untuk melihat di aspek begini. Kan kita ada potensi produksi, kemudian disandingkan dengan realisasi produksi. Kalau kita lihat indeksnya antara 2 ini, realisasi dan potensi produksi, maka kita akan lihat misalnya di fungsi hasilnya, kemudian penggunaan lahannya dan sebagainya, itu bisa lahir tentang potensi lahan yang optimal dan atau potensi lahan yang belum optimal. Ini kemudian hasilnya ini kalau kita kurangi dengan kebutuhan dari masyarakat tentang pangan, kalau kita lihat pada salah satu komoditi seperti padi saja, maka kita akan tahu apakah ketersediaan kita itu cukup atau tidak. Di 2 level indeks ini kita bisa menentukan kalau begitu, maka strateginya adalah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Jadi kalau dia sudah optimal, maka strateginya itu adalah kedaulatan, bukan kedaulatan lagi, karena kita sudah tidak bisa menghasilkan dari dalam. Maka kita bicara tentang Manado tadi dan sebagainya itu. Itu karena dia bisa datang dari mana saja. Tapi yang perlu kita dorong dengan kuat itu adalah melahirkan data itu, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan secara bersama-sama ya. Saya kira waktunya sempit untuk menjelaskannya dengan baik bersama-sama dengan kawan-kawan. Mungkin ini momentum kita bertemu, kita diskusi. Pak Saiful ya, saya sudah lama sekali bertemu. Mungkin kita bisa berkomunikasi secara individu untuk menindaklanjuti dengan Pak Ota bersama-sama untuk melakukannya supaya untuk pulang negeri sewaktu-waktu bisa ada jalannya setelah COVID. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Dr. Nur Sangaji. Saya lihat ada Pak Sahrin Hamid, tapi sebelum saya mau berpindah ke Pak Sahrin Hamid, saya punya teman ibu dokter spesialis jantung yang lagi studi di Gajah Mada. Saya berharap memberikan input kepada DPRD, apa yang terpenting dukungan DPRD di bidang kesehatan, yang saat ini kita lagi betul-betul berharap teman-teman medis kita bisa jauh lebih kuat melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19. Silakan Ibu Dokter Mega yang lagi di Jogja. Silakan Bu. Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Dr. Mukhtar. Ya. Suara saya terdengar jernih? Sudah, terdengar jelas. Silakan lanjut Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kesempatan yang sangat baik karena yang bergabung di sini merupakan Bapak Ibu Dewan yang terhormat yang mana mempunyai wewenang secara fungsi selain legislasi, pengawasan, juga fungsi anggaran yang mana difokuskan terkait penanganan COVID-19. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu Ketua DPRD Halbar, Pak Charles. Salam kenal Pak. Kebetulan saya kenal dengan salah satu anggota DPRD Halbar dari fraksi PAN. Dari cerita beliau Bapak sosok panutan yang hebat. Nah, balik lagi ke tema suara rakyat COVID-19, yang mana kalau kita tahu secara definisi, rakyat ini merupakan seluruh orang yang berada pada suatu wilayah negara yang taat pada kekuasaan pemerintahan dan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saya kembali tekankan lagi hak dan kewajiban yang sama ya. Dan di sini saya sebagai tenaga kesehatan yang secara definisi juga masuk dalam definisi rakyat, maka saya ingin sedikit membahas
tentang hak para tenaga kesehatan dalam hal ini, khususnya teman-teman yang terjun langsung sebagai garda terdepan yang menangani kasus COVID-19 ini. Jadi kalau kita melihat sudah jelas dipaparkan di pasal 57 Undang-Undang 36 2014 terkait hak-hak tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan yang menjalani praktik kesehatan berhak memperoleh beberapa poin. Salah satu poinnya adalah menerima imbalan jasa. Dan kemudian ada statement yang lebih tegas lagi di pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 85 bahwa para petugas yang melaksanakan tugas penanggulangan wabah bisa diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, kalau kita melihat dari beberapa kabupaten kota termasuknya Jogja, Kalimantan Tengah, dan beberapa kabupaten kota lainnya, sudah berjalan tuh pembahasan pemberian insentif, bahkan DPR setempat juga sudah mendesak Pemda agar segera dianggarkan dan dicairkan insentif tenaga kesehatan yang mana yang kita tahu berperang melawan COVID. Kemudian tentunya kerja keras dan perjuangan tenaga medis ini kan tidak cukup kita balas dengan ucapan terima kasih ya. Bahkan Presiden Jokowi sudah membeberkan bahwa pemerintah akan memberikan apresiasi pada tenaga medis yang bentuknya berupa insentif bulanan yang sudah dirapatkan juga dan sudah ditentukan angkanya juga. Dokter spesialis 15 juta, dokter gigi umum dan dokter umum 10 juta, bidan perawat 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya 5 juta. Nah, di sini apakah hak-hak teman tenaga kesehatan ini, terutama di vaskes-vaskes di Maluku Utara, sudah menjadi buah pikir atau sudah menjadi agenda Bapak Ibu Dewan setempat untuk dibahas atau untuk diperjuangkan? Mohon tanggapannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Jadi dapat referensi baru bagaimana adakah teman-teman DPRD punya buah pikir agar buah itu bisa mengalir ke tenaga medis yang sekarang lagi bertarung. Besok malam kita akan mendiskusikan soal itu. Tetapi ada bergabung juga teman kita Pak Sahrin Hamid. Saya tahu beliau lagi di Jakarta. Tekanan-tekanan di Jakarta jauh lebih berat. Tetapi grafiknya sudah mulai menurun dan sekarang dia transfer masuk ke daerah-daerah. Saya minta pandangannya Pak Sahrin Hamid terkait dengan fenomena kita mau menuju apakah kita menggunakan PSBB atau bukan PSBB, apapun istilahnya, yang dipastikan kita butuh perlindungan kepada rakyat untuk rakyat atas ancaman COVID-19. Silakan Pak Sahrin Hamid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua. Saya kebetulan sudah hampir 2 bulan lebih nih di Jakarta, terkait juga dengan efek COVID. Saya jadi, mungkin langsung karena ini saya kira ini harus lama terlihat. Iya. Karena di sini banyak yang orang-orang penting, saya kira penting juga ingin menyampaikan beberapa hal saja dan singkat-singkat saja. Saya kira sebelum masuk kita ke PSBB atau tidak, yang paling terpenting adalah saya kira mempersiapkan menuju ke sana. Tadi sudah disampaikan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah soal pencegahannya, penanganannya, dan yang sekira yang paling terakhir adalah bagaimana memanfaatkan fenomena ini untuk memperkuat produksi kita, baik itu di sektor pertanian maupun di UMKM. Ini saya kira yang banyak tidak mendapatkan perhatian, padahal daya pukulnya ini memang saya lihat yang sangat mendapatkan dampak itu adalah para pelaku UMKM. Sehingga dalam kebijakannya saya kira di DPRD bagaimana mendorong agar yang pertama ini kita manfaatkan sehingga tidak lagi menaruh ketergantungan yang begitu tinggi terhadap suplai dari luar, tapi bagaimana mengolah potensi di dalam, terutama aspek pangan itu, sehingga bisa paling tidak bahwa kita bisa membangun dari dalam untuk suplai aspek pangan. Untuk itu maka harus dihidupkan yang pertama sektor taninya, dan yang kedua adalah UMKM atau IKM-nya, pengolahannya.
Nah, untuk itu maka tentunya tadi saya setuju dengan Kakak Nur tadi di Palu, bahwa ya polisinya seperti apa dan politikal anggarannya ini yang harus didorong ke sana, sehingga tidak semua anggaran yang begitu banyak, yang ratusan miliar saya kira untuk Maluku Utara ini tidak berefek apa-apa terhadap bagaimana menutupi aspek-aspek yang kita rasakan pada saat kondisi ini baru kita rasakan terpukul. 100 ton gula Maluku Utara ditahan di Makassar, kita bingung semua di Maluku Utara. Nah, ini yang saya kira dua hal yang ingin saya titipkan kepada teman-teman di DPRD agar turut memikirkan aspek yang terkait dengan bagaimana menjadikan momentum ini. Seperti kemarin juga tuh diskusi kemarin Pak Nurdin Sidego, saya lihat itu juga sudah menyinggung soal itu, bagaimana agar sektor produksi di sektor pertanian kita ini dijadikan momentum untuk dihidupkan. Dan yang kedua adalah ada pembelaan, ada perlindungan terhadap UMKM kita. Karena kita tahu bahwa penyerapan tenaga kerja, daya tahan sebenarnya adanya di UMKM. Tapi dengan epidemi ini, saya kira UMKM banyak yang terpukul. Nah, bagaimana polanya? Yaitu tadi, satu polisi, yang kedua anggaran, bagaimana agar tersalur kepada para pelaku usaha dan juga di level produksi di dalam atau di sektor pangan ataupun perkebunan. Itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Pak Ali Lating, kepikiran sama saya bahwa apa yang dibilang oleh Pak Nurdin, Pak Nur Sangaji, Pak Sarin Hamid, dan teman-teman yang lain, bahwa kita perlu menjaga pangan, tetapi kita membutuhkan juga instrumen. Apakah jaring pengamanan sosial kita yang saat ini lagi uber-uberannya dibikin di desa, bahkan dana desa yang tadinya mau diproduktifkan tidak produktif menjadi BLT, kita menyiapkan konsumsi. Apakah dimungkinkan bahwa dengan instrumen BLT kita jadikan sebagai instrumen syarat untuk mendorong sektor pangan kita? Misalnya, apakah kita akan memberikan BLT kepada rakyat miskin, kepada petani kita, tetapi juga kita mensupporting peralatan bibit oleh DPRD, masukan kepada DPRD sehingga menjadi rumusan yang tadi menjadi tidak produktif, dia bisa berubah menjadi produktif lewat mekanisme BLT atau jaring pengamanan sosial kita. Silakan Pak Dr. Ali Lating. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Rektor, Pak Prof. Ibu Deni, Rektor Umum, Pak Dr. Ulis, dan anggota DPRD Kabupaten Kota yang hadir bersama rekan-rekan yang lain. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Nur. Saya sebenarnya ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian karena kita bicara fokus pada pencegahan COVID, maka substansi pencegahan itu yang harus kita kedepankan. Nah, pertama sesungguhnya malam ini saya ingin mendapatkan ada konfirmasi dari anggota DPRD kita berkaitan dengan infrastruktur kesehatan kita di beberapa kabupaten ini, termasuk Ternate, Halbar juga yang hadir pada saat ini, ya, bagaimana kapasitas DPRD dalam mengawasi pemerintahan atau berkomunikasi dengan pemerintahan terkait dengan kesiapan pemerintahan kita dalam aspek kesehatan ini, bagaimana misalnya peralatan rapid test kita, PCR, misalnya laboratorium kita, kemungkinan bisa enggak kalau daerah itu kemudian memfasilitasi atau membeli sendiri membuat ya laboratoriumnya biar lebih memperpendek layanan kesehatan kita. Dan menarik yang terakhir dari Mega tadi berkaitan dengan care kepedulian anggota dewan kita terhadap human defender itu. Tenaga kesehatan kita, proteksi terhadap keselamatan dan kenyamanan tenaga kesehatan kita, serta bagaimana menghargai jasa-jasa mereka itu penting karena mereka sebagai tulang punggung dalam pencegahan ini itu pertama. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan bantuan, ya. Saya sekali lagi berkaitan ini masih dengar ya Pak Ota? Dengar. Iya. Yang kedua, nah tadi dari Pak Saharin tadi itu menarik berkaitan dengan sektor pangan kita dan IMK kita. Nah, data dari BPS 2018 di Provinsi Maluku Utara itu kurang lebih 29.311 IMK
Dan ini terancam. Dan yang paling terbanyak itu di Halmahera Selatan ada kurang lebih 12.561 yang semuanya 81,16% itu untuk sektor industri makanan. Bayangkan ya, di hasil di Tidore ada 4.379, Ternate 2.000, lebih 26, Morotai 926, Halus 3.656, Sula 1.337, Halteng 1.064, Halbar 1.617. Berapa tenaga kerja yang mereka bekerja di UMK itu? Nah, apa stimulan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek? Tadi sudah didiskusikan. Misalnya bagaimana memberikan bantuan itu. Nah, untuk sektor pertanian, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Nah, ini kan COVID ya kan. Nah, apakah BLT cukup untuk meyakinkan masyarakat desa? Saya kira tidak cukup. Karena saya khawatir jangan sampai BLT menjadi ketergantungan. Nah, saya kira ke depan pemerintah harus berpikir tentang bagaimana mempersiapkan infrastruktur. Ini kan ada dua. Satu sektor pertanian, yang satu sektor kelautan. Nah, COVID ini kemudian memaksa pemerintah daerah untuk berinovasi. Bagaimana hasil-hasil pertanian itu? Kita bayangkan kalau mereka mendapat hasil yang cukup banyak sektor pertanian atau sektor kelautan, mereka mau bawa kemana? Itu. Maka dibutuhkan inovasi pemerintah dalam jangka pendek untuk bagaimana menyediakan pasar alternatif. Teknologi inilah yang merupakan bagian cara pemerintah berinovasi untuk sebagai mediator dalam rangka menyelamatkan pangan warga. Nah, yang lain, yang ketiga, itu saya juga sebenarnya ingin sekali DPRD itu memainkan peran yang sangat strategis, ya, berkolaborasi dengan pemerintah itu, agar proses pengawasan ini akan lebih bagus. Ya, saya berharap itu. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan big data kita. Kita butuh ya data yang valid persoalan BLT bantuan kepada masyarakat desa ini. Karena dalam tanda kutip saya khawatir COVID ini kemudian mudah-mudahan tidak terjadi ada kleptokrasi itu, proses pencurian di tengah wabah. Dan data merupakan salah satu pintu yang efektif untuk melakukan kleptokrasi ini. Nah, ini hal yang perlu saya tegaskan dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karena dengan data yang bagus kita bisa memastikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani, diberikan kepada nelayan dan diberikan kepada yang berhak. Karena saya bayangkan bantuan yang begitu banyak itu berpeluang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir Pak Ota, saya kira di ruang juga saya ingin sekali ada kerjasama, ada koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah. Saya lihat di Maluku Utara itu lemah antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Misalnya kita diskusi tadi malam juga, misalnya bagaimana daerah-daerah itu memberikan data mereka tentang kebutuhan akan pencegahan COVID ini. Ketersediaan dana mereka seperti apa yang tanda kutip tadi malam dari provinsi yang mengatakan apa kekurangan mereka dan akan ditutupi oleh provinsi, dan itu sampai hari ini masih belum berjalan dengan baik. Saya kira itu. Dan terakhir Pak Ota, satu lagi ini kalau saya bahwa di tengah COVID ini pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama provinsi harus berani keluar dari koordinasi yang saat ini, yang normality. Ya, dalam tanda kutip harus juga mampu untuk melawan Jakarta sedikit lah. Ya, karena ini berkaitan dengan keselamatan warga negara itu. Dan kalau kita bermain dengan keselamatan negara, tadi Pak Nur sudah, Pak Sahrin, Pak Nur, Pak Ulis sudah katakan, jangan sampai wabah ini kemudian melahirkan distrust terhadap government, terhadap pemerintahannya. Itu sangat berbahaya. Jadi kita butuh policy, ya, political anggaran yang bagus, pengawasan yang bagus, dan berakhir dengan trust publik terhadap pemerintahan yang optimal. Saya kira sementara begitu. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua sebelum saya minta closing statement dari pimpinan DPRD Halbar dan Kota Ternate serta Pak Rektor.
bergabung bersama kita juga teman-teman yang bekerja di lapangan dari LSM, World Fashion Indonesia. Sini, bagaimana sebenarnya memberikan input sosial terhadap dinamika yang kita hadapi ini dan konsen-konsen teman-teman di LSM dalam rangka penanganan, tentunya dalam memberikan penguatan kepada DPRD. Silakan Pak Charles. Ya. Terima kasih Pak Uta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Uta, yang terhormat Bapak-Bapak Ketua DPR dari semua kabupaten kota. Pertama-tama saya kenal, nama saya Charles dari Warna Visi Indonesia WVI. Betul ya Pak Uta, memang saat ini yang kita lihat, masyarakat lihat bahwa ada kelambanan birokrasi. Pemerintah, kami melihat bahwa pemerintah agak lambat dalam bertindak ketika situasi anggap darurat diberlakukan. Birokrasi yang lamban itu akhirnya membuat bantuan-bantuan juga tidak tersalurkan dengan cepat ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memperhatikan bahwa masih belum bersinergi nih Pak, antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Seandainya PSBB diberlakukan, kita yakin dan kita percaya bahwa antara pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi harus bersinergi untuk menjalankan ini. Nah, itu yang bisa kami perhatikan. Di level masyarakat yang kami lihat, ketahanan pangan memang saya sepakat harus kita dukung dengan kebijakan dan anggaran. Yang kami lihat, pemerintah saat ini masih sibuk dengan penanganan pencegahan COVID-19 sehingga ketahanan pangannya agak terabaikan, Pak. Warna Visi Indonesia sendiri saat ini kita mendampingi 3 kecamatan di Kota Ternate. Fokus kami adalah mempersiapkan ketahanan pangan apabila situasi memburuk menyangkut kesediaan pangan. Kita akan kuatkan ketahanan pangan lokal, ubi, kasbi, petatas, pisang, semuanya kita siapkan. Paling tidak minimal di kecamatan, di kelurahan mereka mampu untuk menyediakan kebutuhan mereka sendiri. Nah, kalau seandainya kebijakan ini bisa diterapkan juga oleh kabupaten kota, setiap kelurahan harus berusaha mencari cara untuk membangun, memperkuat dirinya sendiri. Saya rasa kita tidak ada masalah apabila melakukan PSBB. Yang sekarang yang perlu dipikirkan bagaimana apabila nanti sepakat bahwa PSBB dilakukan, tentu tadi disampaikan saya setuju bahwa ada dispensasi atau relaksasi khususnya untuk masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat tidak panik ketika PSBB, tapi mereka tetap yakin ketika waktu mereka di rumah kebutuhan dasar terpenuhi. Kami berharap teman-teman anggota DPRD, Bapak-bapak ketua dapat memfasilitasi, dapat mengontrol, dapat mendorong pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk dengan cepat melakukan gerakan. Karena menurut kami pandemi COVID-19 ini butuh kecepatan dalam penanganan dan tindakan, Pak. Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih, Pak Ota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya minta dari Pak Hamzah, Dr. Hamzah dari IAIN, berikanlah penyejuk kepada DPRD dengan Ramadan sehingga kita punya etos bersama. Sebelum saya mau minta closing statement dari kedua pimpinan DPRD. Silakan Pak Hamzah. Ya, makasih Pak Ota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Ketua Dewan yang saya hormati, dan narasumber yang Pak Prof. Saiful. Saya sudah beberapa malam mencermati ini, khususnya 3 malam terakhir PSBB ini, potensi penerapan PSBB. Saya melihat sebenarnya kalau ada pertanyaan apakah bisa diterapkan di kota atau kabupaten, semuanya bisa dari suara-suara, pandangan-pandangan dari narasumber kemarin itu sebenarnya bisa. Tapi saya juga menangkap bahwa ada keraguan-raguan di balik itu. Keraguan-raguan itu yang saya maksud adalah ada ketidaksiapan di dalam apabila benar-benar PSBB itu diterapkan. Ketidaksiapan itu saya maksudkan sebenarnya adalah political will, kebijakan politik yang belum nampak, gitu. Karena tidak bisa diterapkan kalau tidak ada itu. Duduk bersama antara Pemprov, kota dan kabupaten itu belum
sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Padahal kalau kita melihat bahwa kalau itu menyangkut masalah jiwa manusia, penyelamatan jiwa masyarakat itu, persoalan PSBB itu tidak bisa ditawar lagi sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan bapak-bapak yang memutuskan kebijakan itu harus memiliki keberanian apapun, aspek-aspek masalah apapun itu harus berani, karena itu menyangkut masalah penyelamatan jiwa manusia. Nah, saya mengingatkan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena kalau banyak perdebatan, banyak berteori, banyak macam-macam, itu bisa kendor lagi. Kita merasa kendor. Saya menangkap di 3 malam ini, yang malam terakhir ini saya lihat ada pesimisme lagi saya lihat. Memang seperti tadi Pak Mulis Hafel, semuanya bukan pesimisme, tapi ada sikap kehati-hatian yang ada melihat seperti distrust dari masyarakat melawan kebijakan pemerintah, terus ada revolusi sosial. Nah, kalau menurut saya itu tidak perlu lagi karena ini persoalan jiwa manusia. Nah, yang terakhir saya berharap mudah-mudahan anggota dewan, eksekutif, dan seluruh stakeholder, mari kita coba-coba benar-benar berani untuk melakukan terobosan supaya persoalan kejiwaan jiwa manusia ini bisa terselamatkan. Nah, dan yang terakhir sekali, singkat saja, mari kita jangan bermain politik-politik lagi di dalam persoalan ini, persoalan penyelamatan jiwa ini. Intrik-intrik politik untuk kepentingan kelompok atau apapun, mari kita duduk bersama-sama dalam rangka itu penyelamatan jiwa masyarakat, supaya nanti kalau benar-benar PSBB apapun namanya diterapkan, insya Allah kita akan bisa menemukan hasil seperti apapun hasilnya, tapi kita sudah melakukan ada implementasi, bukan hanya sekedar konseptual, tapi kita benar-benar melakukannya sekecil apapun sehingga benar-benar terwujud. Saya kira itu Pak Otah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya minta closing statement. Banyak harapan, banyak ekspektasi yang diberikan oleh teman-teman akademisi, pelaku yang ada di lapangan, dan kami yang tergabung dalam CDA Commit, bahwa kami berupaya untuk memberikan informasi, memberikan kajian, penguatan. Jadi, tadi ada 600.000 untuk BLT, tetapi 200.000 itu kadang-kadang juga kita bukan di lapangan, tapi saya apresiasi baik. Pak Otah, closing statement saya berharap marilah kita semua yang diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat duduk di eksekutif maupun legislatif yang punya kebijakan, marilah kita secara tulus melihat itu semua. Lebih khusus penanganan COVID-19, walaupun ada kebijakan pusat yang merubah segala hal tentang regulasi, saya memberikan apresiasi tadi Pak Saiful Deni. Nah, pemerintah bersama DPR harus berani melakukan itu di tingkat kabupaten kota. Mungkin itu closing statement saya, Pak Otah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu kita menunjukkan 23,28 menit. Sesuai schedule kita, tinggal 2 menit lagi. Kami memang berupaya memberikan sajian diskusi, menambah imunitas kebijakan kepada DPRD. Tadinya DPRD alternatif sudah keluar, sehingga tidak bisa kami berikan kesempatan. Pak Prof. Deni juga mohon pamit, karena beliau ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Teman-teman sekalian, bahwa kita butuh kepastian regulasi, kita butuh perlindungan hukum bagi para eksekutor untuk membuat berbagai kebijakan. Kita terlalu membiasakan diri
bahwa di tengah asas desentralisasi kita hanya merujuk kepada permen, PP, undang-undang tanpa kita melakukan penyesuaian terhadap fenomena di daerah kita. Padahal yang dibilang oleh Dr. King Faisal, bahwa dalam asas desentralisasi kita punya diskresi untuk bisa membuat berbagai kebijakan atas nama fenomena lokal kita, atas nama perlindungan manusia, maka sesungguhnya kita punya kemampuan untuk bisa mengaturnya. Sayangnya di dalam pelaksanaan desentralisasi, kita terlalu banyak merujuk pada regulasi-regulasi pusat yang barangkali tidak sesuai dengan kondisi kita. Kita menyadari Maluku Utara bukanlah Jawa, Maluku Utara bukanlah Sulawesi, hunian penduduk kita berada di 64 pulau, yang pola sebarannya juga tidak merata, pola ketimpangannya juga tidak merata, pola ketimpangannya juga melebar, bahwa kita membutuhkan desa yang kuat, kita butuh ada perlindungan pangan yang kuat. Ini menjadi momentum untuk kita menjadikan COVID-19 sebagai resolusi penyiapan pangan lokal kita. Kita tidak mesti terus berharap kepada Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara untuk memberikan suplai bahan makanan. Banyak instrumen yang mesti kita lakukan. Saat ini masyarakat kita punya aktivitas perekonomian sudah berkurang, banyak kerugian rakyat kita sudah berkurang, kita tinggal menanti ada uang pemerintah yang mesti menginjeksi perekonomian. Namun di dalam proses menginjeksi perekonomian, sosial, dan kesehatan, kita butuh perlindungan hukum. Kita butuh sistem kontrol yang baik dari DPRD, untuk memastikan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan kebencanaan kita berjalan pada jalan yang tepat. Kita tidak menginginkan bahwa menyelesaikan bencana COVID-19, kita menghadirkan bencana korupsi pasca COVID. Maka itu, marilah kita bersama-sama mendudukkan berbagai permasalahan. Besok malam kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengar suara mereka yang bertarung, para medis yang ada di rumah sakit, untuk juga memberikan respon bahwa upaya-upaya yang saat ini kita lakukan, semua instrumen kita gunakan, semua kekuatan kita gunakan untuk memastikan bahwa aspek kemanusiaan kita jaminkan, aspek kemanusiaan menjadi sumber utama dari berbagai kebijakan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif. Tetapi rakyat terus menanti, jangan menciptakan ketidakpastian. Berikanlah jaminan kepastian sampai kapan akan berakhir. Apapun dengan caranya, rakyat akan turut serta dalam semangat rubuh-rubuh rame-rame untuk bertempur melawan COVID-19. Sidego hanya memfasilitasi, mendudukkan permasalahan untuk distribusi kebijakan yang efektif, efisien bagi kemaslahatan manusia. Subajo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas salahnya. Terima kasih Pak Uta. Waalaikumsalam. Banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mulis.